البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita telah masuk di artikel yang berikutnya, yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bagaimana cara menghukum kaum muslimin yang murtad dari agama Islam. Murtad dalam artian pindah agama. Murtad dalam artian meninggalkan agama Islam menuju agama yang lain. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca rincian yang pertama, kalau mereka itu adalah jamaah. Perhatikan ini ya, jamaah sekelompok kaum muslimin yang banyak kemudian murtad, maka pemerintah atau pemimpin memerangi mereka sampai mereka kembali kepada agama Islam. Jika mau rujuk kembali aman. Jika tetap dalam kondisi di atas agama kekufuran tadi, dibunuh, diperangi. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Itu yang pertama. Sekarang rincian yang kedua, bagaimana kalau cuma satu orang? Kalau pertama kemarin banyak orang kan, satu kampung misalkan, satu kampung mereka murtad semuanya misalkan. Nah, pemerintah atau pemimpin wajib untuk mengkondisikan mereka, diperangi sampai mereka kembali kepada agama yang benar. Berdalilkan dalam kisah siapa? Kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi pemimpin waktu itu. Begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak dari kalangan kaum muslimin yang semula bayar zakat kemudian meninggalkan bayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq anhu hingga mereka kembali kepada agama Islam yang benar dan membayar zakat. Yang tidak kembali dibunuh. Yang tidak kembali dibunuh, diperangi. Nah, sekarang kalau sendirian bagaimana? Disimak di lanjutannya, barakallahu fiik. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, wa in kana al-murtaddu syakhsan wahidan, jika yang murtad satu orang, disimak ya yang punya kitab ya, fa innahu yu'khadu wa yustatab. Kalau yang murtad itu satu orang, maka yu'khadu wa yustatab, orang tadi diambil yustatab, dimintai tobat. Siapa yang mengambil ini? Siapa? Wewenang siapa ini? Pemerintah atau pemimpin. Adapun sesama rakyat sipil tidak. Paham ya? Karena apa? Karena seperti misalkan negara kita, negara yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kalau masing-masing individu mengambilnya, menculik misalkan, kemudian diminta tobat atau enggak tobat, dibunuh, akan terjadi kekacauan. Jadi sebenarnya tugas pemimpin ini, tugas pemimpin, pemerintah pusat sana yang punya wewenang, punya kekuatan, itulah yang seharusnya mengkondisikan orang yang murtad tadi. Diambil, dinasehati, suruh kembali kepada agama Islam, kalau mau, kalau enggak mau bunuh. Ini wewenang pemimpin ya, wewenang pemimpin atau pemerintah. Nah, barakallahu fiik, untuk mengkondisikan orang yang murtad tadi. Nah, kita lihat di sini. Fa in taba wa illa qutil, kalau mau tobat alhamdulillah. Kalau enggak tobat bagaimana? Wa illa qutil, dibunuh. Dengan dalil tadi itu, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Wa laisa huwa mithlul kafiril asli. Penting ini. Keadaan orang yang murtad itu tidak seperti orang yang kafir asli. Kafir asli itu sejak awal mengkafir dia. Sejak awal memang agamanya bukan agama Islam. Bisa dipahami? Kalau ini murtad itu awal mulanya agamanya Islam. Kemudian dia pindah agama namanya murtad.
Diperhatikan ya. Pindah agama namanya apa? Murtad. Bedakan dengan kafir yang asli. Dibedakan. Li'anal murtadda arafal haqqa sahih. Lihat ini. Dikarenakan orang murtad itu sudah mengetahui kebenaran. Dulu agamanya Islam, tahu Islam itu yang benar. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa taw'ih. Lihat ini. Dia sudah pernah masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, dengan pilihan dia dan keinginan dia. Paham ya? Jadi ketika dia masuk agama Islam itu enggak ada maksa. Setelah itu malah dia ninggalkan agama Islam, pindah agama lain. Beda dengan orang kafir yang asli. Kalau orang kafir yang asli sejak awal memang kafir dia. Bisa dipahami? Sejak awal memang agamanya bukan Islam. Nah, kalau ini awal mulanya agamanya Islam, gara-gara satu bungkus Indomie langsung murtad. Biasanya dari tempat-tempat yang rentan kemiskinan, ada yang namanya kristenisasi atau yang semisal itu ya, program-program orang-orang kufar yang ingin apa? Nah, mereka memburu rakyat sipil yang mungkin tidak punya atau miskin. Nah, mereka ajarin dengan apa? Cara-cara tadi. Awal permulaan dikasih Indomie, kemudian minyak goreng, kemudian bahan sembako, ujung-ujungnya diajak ke gereja dibaptis. Allahul musta'an. Lihat. Li'anal murtad arafal haqqa, dikarenakan orang yang murtad itu dia tahu kebenaran dan sudah masuk ke dalam agama Allah dengan pilihan dia dan keinginan dia. Dengan pilihan dia dan keinginan dia. Wa'tarafa annal islama huwal haq. Dan dia mengakui Islam itu yang benar, ngakui dia. Cuman pindah agama gitu loh. Paham ya? Dia mengakui cuman pindah apa? Pindah agama. Fa idza tadda fa hada tala'ubun minhu bid-din. Lihat ini. Kalau orang ini sudah tahu tadi, tahu agama Islam yang benar, ya, sudah pernah masuk agama Islam, kemudian dia malah murtad, apa kata beliau? Berarti dia bermain-main dengan agama. Paham ya? Kalau sudah bermain-main agama, bagaimana hukumnya? Hukumnya kafir. Orangnya kafir. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan nama Allah dan Rasulnya dan ayatnya mereka mengolok-olok, bercanda, bersendagura, mengolok-olok, mengejek, walaupun canda atau sendagura? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf lagi. Enggak ada udzur lagi. Kalian dah kafir yang sebelumnya kalian apa? Beriman. Bayangkan itu. Jadi agama Islam bukan agama permainan. Li'annahu arafal haqqa wa dakhala fihi. Disimak itu. Dikarenakan dia mengetahui kebenaran dan pernah masuk di situ. Mengetahui kebenaran dan masuk dalam agama tersebut. Fa idza tadda fa innahu yuqtal himayatan lil aqidah. Penting ini. Kalau dia murtad maka dia dibunuh dalam rangka untuk menjaga akidah ini. Siapa yang memiliki wewenang tadi? Rakyat sipil atau pemimpin tadi? Naufal? Pemimpin, pemerintah. Paham ya? Agar apa? Agar mereka yang mengkondisikannya. Itu seharusnya kalau diterapkan apa? Syariat Islam atau hukum Islam. Wa hadza min hifdzid daruriyatil khams. Awal haddin. Pertanyaannya, ini merupakan bentuk menjaga 5 perkara darurat. 5 perkara darurat. 5 perkara darurat yang harus dijaga. Yang pertama adalah agama. Yang kedua, Abdullah Hasan, dulu pernah anak sebutkan dulu 5 perkara darurat yang harus dijaga. Pertama agama, kedua apa? Kehormatan, al-irf, kehormatan. 3 apa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama agama, kedua kehormatan, ketiga apa tadi? Al-mal, hartawan. Al-mal, harta. 3. Yang keempat? Pertama ad-din, agama harus jaga. Yang kedua adalah al-irf, kehormatan, jaga. Yang ketiga harta, jaga. Yang keempat, ingat, an-nafs, jiwa. Paham ya? Jaga, enggak boleh kita serahkan orang lain, bunuh aku, enggak boleh. Paham ya? An-nafsu. Yang keempat adalah jiwa. Yang kelima, al-aqlu, akal.
5 perkara dikenal 5 perkara darurat yang harus dijaga. Ana ulangi, agama, kehormatan, kemudian harta, kemudian jiwa, kemudian akal. Nah, 5 ini dikondisikan, dikenal dengan khamsu ad-daruriyat atau ad-daruratil khams. Ad-daruriyatil khams, 5 perkara darurat yang harus dijaga. Pertama agama. Agama jangan sampai dibiarkan. Agama jangan sampai jadikan bahan permainan. Sampai saya sebutkan dalam hadis man qutila duna dinihi bahwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya mati syahid. Wa man qutila duna irdihi bahwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela, mempertahankan hartanya mati syahid. Wa man qutila duna nafsihi bahwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan jiwanya mati syahid. Wa man qutila duna malihi bahwa syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya dia mati syahid. Paham ya? Akal yang kelima tadi. Jadi akal ini termasuk 5 perkara darurat yang kita jaga. Kalau kita nggak bisa jaga akal kita, akhirnya akal kita rusak. Kalau akal sudah rusak, barakallahu fi, tidak menerima lagi kebenaran. Tidak menerima lagi apa? Al-haq. Tidak menerima lagi tauhid. Tidak menerima lagi apa? Barakallahu fi, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jaga baik-baik itu akal. Kedua, agama tadi. Jangan sampai jadi bahan permainan. Gara-gara sebungkus Indomie, 1 kerdus Indomie akhirnya murtad. Jangan, waliyadzubillah. Paham? Gara-gara jabatan akhirnya apa? Dia murtad dari agama Islam, akhirnya mendapatkan jabatan. Jangan. Kemudian jiwa. Jiwa ini pun apa? Barakallahu fi, bukan perkara yang sepele. Kemudian kita barakallahu fi, kita bertindak sesukanya, kita sakiti, kemudian kita bunuh diri. Jangan. Dijaga. Makanya bunuh diri dilarang kan? Diharamkan dalam agama Islam kan? Karena termasuk bentuk penjagaan terhadap jiwa. Kemudian harta. Suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal. Suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'ani rajulun yuridu akhdamani. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila ada orang datang kepadaku ingin mengambil hartaku? Hartanya ingin diambil orang, dibegal lah contohnya, atau direbut lah. Apa kata Rasulullah SAW? Fala tu'tih, jangan berikan. Ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia ternyata bunuh aku? Anta fil jannah, kamu di surga. Wa ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau aku bunuh dia? Huwa finnar. Pembegal tadi, perampok tadi yang ingin mengambil hartanya, dia kok mati, dia di neraka. Itulah hukum syariat. Adapun hukum bikinan manusia bisa direvisi, dia apa? Dimodifikasi, bisa disuap. Ya enggak? Kalau antum di tengah jalan dibegal, begalnya ngelawan. Antum hartanya antum pertahankan, antum ngelawan. Baru antum sikut aja terkapar pembegalnya. Terkapar mati. Yang di penjara siapa? Di penjara kita kan. Itulah hukuman bikin manusia. Ya enggak? Ya enggak seperti itu kan? Ada pembegal, antum lawan pembegal ini. Ternyata antum yang menang, selamat, baru antum sikut aja terkapar ya mati pembegalnya. Di proses hukum yang salah siapa? Yang bunuh kan? Bayangkan itu. Kalau hukum syariat tidak. Huwa finnar, dia di neraka, pembegal tadi itu. Mafhum? Itulah indahnya hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak mendolimi salah satu pihak manapun. Paham? Kalau berhasil mengambil hartanya, ternyata apa? Pembegal terbunuh, dia di neraka. Ternyata dia memperebutkan hartanya, mempertahankan itu. Kok dia yang terbunuh? Di surga dia. Mafhum? Karena man qutila duna manihi bahwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela, mempertahankan hartanya, dia mati syahid. 5 perkara darurat. Pertama agama. Kedua kehormatan. Ketiga harta. Keempat jiwa. Kelima akal. Dihafalkan ini ya. Nanti kalau lewat lagi tahu, karena ini sudah pernah kita lewati. Kita lihat. Kata beliau awwaluhad din, yang pertama adalah agama. Fala yutrakud din al-ubatan liman yaslim summa yartad. Jangan pernah ditinggalkan agama ini sebagai bahan permainan. Al-ubatan itu bahan permainan. Liman yaslim, bagi orang yang masuk Islam kemudian murtad. Jadi agama Islam ini bukan bahan permainan. Bal yuqtal himayatul aqidah minat tala'ub, bahkan dibunuh orang tadi itu, yang murtad tadi itu. Kenapa? Dalam rangka menjaga agama atau menjaga akidah dari bentuk permainan. Kalau enggak seperti itu, orang bermain-main. Itulah indahnya syariat Islam.
Paham ya? Jadi pada asalnya kalau ada orang murtad dibunuh dia, kalau suruh tobat enggak mau, yustatab, kalau suruh tobat enggak mau, kutil, dibunuh dia. Agar yang lainnya enggak ikut-ikutan. Itulah indahnya apa? Syariat Islam. Beda halnya dengan apa? Syariat atau undang-undang bikinan manusia. Bisa direvisi, bisa diedit, bisa apa lagi? Modifikasi, bisa di apa? Toleransi, suap menyuap. Ada pun syariat Islam tidak bisa. Paham? Nah, syariat Islam tidak bisa. Kita lihat sini. Kata beliau, perhatikan baik-baik simak itu, wa minal murtadin man yuqtal bidun istitabah. Ada juga orang yang murtad disuruh tobat tanpa apa? Dibunuh langsung tanpa suruh tobat. Ada di antara orang yang murtad man yuqtal, dibunuh langsung biduni istitabah, tanpa dimintai tobat. Perhatikan ini. Tanpa dimintai apa? Tobat. Siapa? Bagaimana? Wa huwa man taghalladat riddatuhu. Simak baik-baik itu, yaitu orang yang kemurtadannya itu sangat parah. Murtad bukan sembarang murtad, murtad kemudian mengajak-ajak agama Islam dan bahkan membunuh kaum muslimin misalkan, bahkan apa? Nah, barakallahu fiik, membikin onar gaduh misalkan. Yang seperti itu keadaannya udah lain lagi. Fa innahu yuqtal wa la yustadab himayatan lid-din. Orang yang model seperti ini, yang murtadnya tadi parah, yang murtadnya parah, murtadnya nah barakallahu fiik, bukan ringan lagi, maka seperti enggak perlu disuruh tobat, dibunuh langsung. Dibunuh langsung dalam rangka untuk menjaga agama ini. Wa himayatan li awalid daruriyatil khams, dan juga untuk menjaga awal daripada 5 perkara darurat yang harus dijaga. Allati ja'al Islam bihifdhiha, yang agama Islam datang untuk apa? Menjaganya. Ini masih dalam pembukaan ya, masih mukaddimah seputar apa? Pembatal-pembatal keislaman. Nah, pembukaan apa? Seputar pembatal-pembatal keislaman. Wa dirasatu hadin nawaqid muhimmatun jiddan. Diperhatikan itu. Dan mempelajari pembatal-pembatal keislaman ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena khawatir orang terjatuh dalam pembatal keislaman kemudian dia enggak terasa. Paham ya? Orang khawatir dia masuk dalam apa? Pembatal keislaman tapi dia enggak terasa. Paham ya? Dia tidak terasa. Naam. Kita lihat di sini, wal ulama'u sannafu fiha al-musannafat. Dan para ulama mereka telah menulis karya tulis. Naam, artikel-artikel, wa ja'alu laha makanan khassan fi kutubil fiqh. Perhatikan ini. Mereka menjadikan tempat khusus dalam kitab-kitab fikih, wa huwa hukmul murtad, hukum orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Fi kulli kitabin min kutubil fiqh, pada setiap kitab daripada kitab-kitab fikih. Ya ja'aluna kitaban yusammunahu kitab hukmil murtad. Mereka menjadikan kitab khusus di kitab fikih tersebut, diperhatikan, mereka namakan dengan kitab hukmil murtad. Kitab yang berkaitan masalah hukum orang yang murtad, keluar dari agama Islam pindah kepada agama yang lain. Mafhum? Naam. Au bab hukmul murtad, atau bab hukum orang yang murtad fil mutawwalati wa fil mukhtasarat, baik dalam artikel yang mutawwalat panjang lebar, mutawwalat panjang lebar, wa fil mukhtasarat atau artikel-artikel yang ringkas. Naam, seperti itu. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Qalu, mereka mengatakan wal murtad huwa alladhi yakfur ba'da islamihi. Sahih. Ini penting definisi ini ya, biar orang enggak bingung. Murtad itu adalah orang yang kufur setelah dia apa? Masuk Islam. Sebelumnya dia beragama Islam, kemudian dia menjadi orang kafir, ninggalkan agama Islam, pindah agama yang lain. Huwallazi yakfur ba'da islamihi. Orang yang kufur setelah Islamnya. Imma li'tiqadin biqalbih, penting ini. Imma sebabnya kekufurannya karena meyakini dengan hatinya, au syakka, au syakkin yahsulu lahu fi umuriddin, atau ragu yang muncul darinya berkaitan masalah apa? Perkara agama, ragu dia. Karena ragu dengan agama Islam ini. Akhirnya murtad. Sebabnya macam-macam. Au fi'lin, atau perbuatan. Lihat nih. Murtadnya ada beberapa poin yang perlu perhatikan situ. Pertama, imma karena keyakinan dia, meyakini hatinya agama selain Islam itu agama yang sempurna. Meyakini gitu saja sudah kafir. Paham ya? Hati-hati itu. Nah, atau kayak ragu. Jangan-jangan agama Islam itu agamanya enggak sempurna, agamanya kurang. Nah,
Keraguan itu bisa menjadikan orang itu murtad, bayangkan itu. Au fi'lin atau perbuatan. Contohnya apa perbuatan? Ka'an yasjuda li ghairillah. Sujud kepada selain Allah Ta'ala. Secara tidak langsung ternyata apa? Terjatuh dalam kekufuran wal iyadu billah. Orang kadang enggak sadar gitu loh. Orang kadang enggak sadar. Sujud kepada kuburan, sujud kepada pohon besar, sujud kepada batu yang besar. Allahul musta'an. Au yadbah li ghairillah, atau dia menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Banyak enggak orang-orang awam kadang seperti ini? Bangun jembatan saja, jembatan sebelum dibikin pondasi cakar ayamnya itu, cakar ayam, itu sebagian mereka ada ritual-ritual khusus sebagian mereka. Ada yang mereka apa? Ditanamkan di pojokan-pojokan itu apa? Kepala kerbau. Ritualnya macam-macam, beda-beda setiap tempatnya. Kemudian setelah itu nanti baru setelah acara ritual khusus tadi itu, barakallahu fi, baru mereka tanamkan peletakan batu pertama. Kemudian baru dibikin cakar ayam, pondasi yang kuat, baru dibangun. Setelah dibangun, sebelum gunakan pun ritual lagi. Allahul musta'an. Ternyata apa? Menyembelih sembelihan selain Allah Ta'ala terjatuh dalam kemurtadan wal iyadu billah. Perlu perlu kondisikan, didakwahkan. Memang ngeri. Bismi Mbah Fulan. Nyembelihnya bukan bismillah lagi. Bismi Mbah Potro. Bismi Mbah Mangli. Bismi Mbah Mangun. Contohnya. Itu juga termasuk nyembelih bukan nyebut nama Allah Ta'ala atau diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala. Allahumma musta'an. Hati-hati. Dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au yang durli ghairillah, atau dia bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bernadar nanti kalau sembuh, contohnya perhatikan, aku bernadar nanti kalau sembuh dari penyakitku ini, aku akan apa? Akan menyembah pohon beringin ini. Itu termasuk keyakinan apa? Yang bisa menghantarkan kepada kemurtadan. Menghantarkan kepada kemurtadan. Mafhum? Nah, itu hati-hati. Kelihatan sepele. Cuman apa? Nyembah atau mengelilingi atau istilahnya mengagungkan pohon beringin misalkan. Allah musta'an, pohon beringin lo diagungkan. Allah musta'an. Kita lihat sini. Hada fi'lun man fa'alahu faqad irtadda. Ini perbuatan kalau orang yang melakukannya sungguh dia telah murtad. Hati-hati barakallahu fiik. Au qaulun, atau ucapan. Ucapan juga mengarah pada kekufuran. Lihat ini ucapan bentuknya. Bi an yatakallam bisabbillah, seperti dia berbicara dengan mencaci maki Allah Ta'ala, menghina Allah Ta'ala. Allah Ta'ala enggak ada. Allah Ta'ala enggak adil. Allah Ta'ala itu tidak mengatur alam semesta. Ucapan itu bisa apa? Pelakunya murtad dari agama Islam wal iyadu billah. Lihat itu. Au sabbir rasul, atau mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah orang yang tidak adil, orang yang tidak orang yang tidak apa? Tidak sempurna secara fisiknya, dia ngejek, ngolok-olok itu ya. Nah, barakallahu orang yang apa? Tidak paham agama, Allahul musta'an. Lihat itu. Au sabbidil Islam, atau mencaci maki agama Islam. Agama Islam itu agama yang mengalami keterbelakangan. Tidak ngikutin generasi modern. Tidak ngikuti perkembangan zaman. Agama Islam itu agama yang terlambat, agama yang tidak seperti agama yang lain. Ngolok-olok ngajak agama Islam masuk juga. Hati-hati itu. Dalilnya mana? Ini dalilnya, dihafalkan ini dalilnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Mengolok-olok ini, la ta'tadiru, jangan minta maaf lagi, jangan minta udzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah enggak dapat udzur lagi sudah. Kalian sungguh telah kafir yang sebelumnya kalian pernah beriman, bayangkan itu. Ini kisahnya perang apa sih waktu itu yang sudah kita lewati? Ketika mereka para sebagian sahabat pulang dari perang apa? Abdullah, perang Tabuk. Waktu itu lagi pulang dari perang Tabuk, mereka bercanda bersendagurah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Waktu itu padahal kami cuma nakhud, bersendagurah wa nal'ab, bermain-main. Bayangkan, ucapan bermain-main. Rasulullah dan para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang paling penakut ketika bertemu musuh. Mereka lebih mengedepankan perut-perut mereka, bayangkan. Tapi cuma canda dan sendagurah. Akhirnya itu divonis. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Awalnya cuma apa? Sendagurah, main-main. Para sahabat itu paling jaban, penakut. Mereka itu paling takut kalau ketemu musuh. Mereka itu orang-orang yang lebih mengedepankan perutnya. Nah, seperti itu. Akhirnya apa?
Akhirnya setelah itu datang ayat ini, lihat ini. Tidak dikasih udzur lagi. Kafir. Bayangkan, awal mulanya cuma apa? Bercanda sendagura, makanya kalau bercanda dan sendagura jangan melewati batasannya. Perhatian terakhir barakallahu fiik, fariddatu takunu bil qaul wa takunu bil fi'l wa takunu bil i'tiqad wa takunu bil syakki fi syai'in min umuriddin. Perhatikan ini, maka kemurtadan terjadi dengan ucapan, bisa terjadi dengan perbuatan, bisa terjadi dengan keyakinan, bisa terjadi dengan keraguan terhadap salah satu daripada perkara agama ini. Kaman syakka fi wujubis shalah, seperti orang yang ragu terhadap wajibnya salat. Salat 5 waktu wajib enggak? Wajib. Orang ini ragu. Wah, ana enggak yakin, enggak percaya. Ana masih ragu salat 5 waktu wajib. Hati-hati. Keraguan tersebut bisa menghantarkan pada kemurtadan waliyadzubillah. Au syakka fi wujubiz zakat, atau dia ragu terhadap wajibnya zakat. Au syakka fi tauhid, atau dia ragu terhadap perkara tauhid. Fa innahu yukaffar, maka dia dikafirkan. Wasyaku, apa itu syakku itu? Huwa at-taraddud baina amrayn, kebimbangan di antara dua perkara namanya ragu. Asyaku adalah at-taraddud baina amrayn, kebimbangan di antara dua perkara itu namanya keraguan. Bimbang antara iya, agama Islam itu agama benar atau enggak ya, diragu dia. Jangan-jangan keliru, jangan-jangan seperti itu. Hindari barakallahu fiik bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Terkadang yang namanya kemurtadan bisa masuk dalam apa tadi? Ucapan, perbuatan, atau keyakinan, atau keraguan terhadap agamanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.